Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri Andi Setiawan, yang kedua Muhammad Nur Kholis, yang ketiga Isma Uliana Arifatun Nasihah, yang keempat Norma Indiana Zulfa, yang kelima Hikmah Nurul Kamila, dan yang keenam Milatu Zahra mempersembahkan proyek Citizen yang berjudul Hak dan Kewajiban sebagai Mahasiswa. Assalamualaikum Mas, dengan Mas siapa di sini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum Mas, dengan Mas siapa di sini? Ya, waalaikumsalam. Nama saya Muhammad Ihya Ulumuddin. Kalau boleh tahu dari apa Mas? Saya dari Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Nggih, di sini kan saya ingin bertanya tentang Mas Ihya, boleh? Ya, oke, monggo silahkan. Ya, di sini saya ingin bertanya, menurut Kakak apa yang dimaksud dengan hak? Hak. Nah, menurut kami yang dimaksud dengan hak adalah sesuatu yang harus diperoleh, oleh setiap individu ataupun kelompok di setiap lini kehidupan. Seperti itu singkatnya. Kemudian menurut Kakak apa yang dimaksud dengan kewajiban? Kewajiban itu sesuatu yang harus kita lakukan, yang apabila tidak dilakukan itu berarti kita tidak mematuhi suatu aturan atau sesuatu yang sudah disepakati bersama. Seperti misalnya kita di pesantren, kita memiliki kewajiban untuk menjalankan aturan-aturan seperti kegiatan-kegiatan yang ada di pesantren dan lain sebagainya. Seperti itu. Kemudian menurut opini Kakak, belajar itu hak atau kewajiban? Belajar itu adalah kewajiban. Setiap kita harus belajar, dan di dalam belajar itu kita juga memiliki hak-hak terhadap apa yang kita pelajari. Misal kita belajar di mana, terus kita dapat hak untuk mendapatkan pelajaran-pelajaran dari, memang kalau kita belajar di sekolah kita harus mendapatkan hak untuk mendapatkan pelajaran dari guru-guru, mendapatkan fasilitas, dan kewajiban kita untuk belajar, untuk mengabdi kepada guru tersebut. Oke, terus apa sajakah hak-hak seorang mahasiswa menurut Kakak? Yang jelas, yang pertama kita harus mendapatkan ilmu yang disampaikan oleh beberapa dosen. Terus kita harus mendapatkan fasilitas sesuai yang sudah dijanjikan oleh pihak kampus. Sebelum kita mendaftar, kita sudah membaca tentang kampus kita, terus fasilitasnya seperti apa, ilmu yang kita dapatkan seperti apa, seperti itu. Terus yang Mas, untuk pertanyaan yang terakhir ini, apa yang menyebabkan hak-hak mahasiswa tidak tercapai? Menurut saya sih ada beberapa hal yang menyebabkan hak-hak tidak tercapai. Yang dari diri kita sendiri, kalau hak tentang keilmuan yang kita harusnya dapatkan dari dosen itu bisa tidak tercapai kalau kita malas-malasan. Yang harusnya kita belajar, berkuliah, tapi kita malah bolos, itu malah menyebabkan hak kita sendiri malah tidak dapat didapat. Terus hak yang dari luar, ya misalnya kalau saatnya perkuliahan tapi sebaliknya dosennya nggak berangkat, hak kita jadi tidak mendapatkan hak yang semestinya. Kalau misalnya kita harusnya berdiskusi yang di situ ada dosen tapi ternyata tidak ada, itu juga mengurangi porsi daripada hak kita. Tentang fasilitas juga, kalau misal fasilitas ada gangguan, terus ada fasilitas yang tidak bisa digunakan, itu hak-hak dari kita kan tidak bisa kita dapatkan. Oke Mas, terima kasih atas jawabannya. Semoga bermanfaat bagi saya, dan terima kasih sudah membantu. Oke Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Kholis, mahasiswa UIN Wali Songo tahun 2020, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan,
prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan bertanya dengan narasumber saya tentang hak dan kewajiban seorang mahasiswa. Dan sekarang saya bersama dengan beliau. Sebelumnya perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Ahmad Fandi Araldi Saputra, mahasiswa Politeknik di Semarang, Fakultas Teknik Mesin dengan prodi D3 Konversi Energi. Baik, kita akan langsung saja masuk kepada pertanyaan yang pertama. Menurut Kak Fadi, apa itu hak? Yang dimaksud itu dengan hak itu apa? Baik, terima kasih. Menurut saya, hak itu adalah segala suatu hal yang harus didapatkan oleh setiap manusia sejak lahir hingga akhir hayatnya. Baik, untuk selanjutnya, setelah sebelumnya saya bertanya tentang apa itu hak, kemudian saya akan bertanya tentang kewajiban. Apa itu kewajiban menurut Kak Fandi? Kewajiban tentunya masih berhubungan dengan hak ya. Jadi kewajiban adalah segala sesuatu hal yang harus dilakukan oleh setiap seseorang untuk mendapatkan haknya itu. Baik, kita akan masuk kepada pertanyaan yang ketiga. Kita masih tetap di sekitar antara hak dan kewajiban. Saya akan bertanya sebagai seorang mahasiswa, menurut kakak, belajar itu hak atau kewajiban? Menurut saya sebagai mahasiswa, hak dan kewajiban itu saling terkait. Artinya hak untuk mendapatkan pendidikan yang diatur dalam Undang-Undang Dasar, dan kewajibannya ialah belajar sebagai mahasiswa. Belajar itu kewajiban. Baik, jawaban yang sangat bagus dari Kak Fandi. Kemudian saya akan langsung ke pertanyaan yang keempat. Saya akan bertanya, kita sebagai seorang mahasiswa, apa saja hak-hak kita sebagai seorang mahasiswa? Hak sebagai seorang mahasiswa, yang pertama hak untuk menyatakan pendapat, yang kedua hak untuk mendapatkan perilaku yang sama antara mahasiswa satu dengan mahasiswa lain tanpa adanya perbedaan. Yang kedua, ikut serta dalam kegiatan di dalam kampus maupun di luar kampus. Baik, terima kasih atas argumen dari Kak Fandi. Kemudian kita akan masuk kepada pertanyaan yang terakhir, yaitu pertanyaan kelima. Apa saja hal-hal yang membuat hak-hak kita sebagai mahasiswa gugur? Sebagai mahasiswa yang aktif, yang membuat hak mahasiswa gugur, yang pertama ialah merusak citra alma mater suatu institut. Yang kedua, melakukan kecurangan akademik seperti plagiat karya tulis ilmiah. Yang ketiga, membuat pernyataan atau orasi yang dapat memancing kericuan yang dapat merugikan orang lain. Contohnya seperti kemarin waktu ada demo di DPR itu ya? Seperti itulah. Oh, baik, terima kasih. Terima kasih atas waktunya Kak Fandi. Terima kasih telah menjadi partner saya di dalam pembuatan video ini. Ya, sama-sama. Terima kasih dan selamat malam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Mbak, di sini saya ingin mewawancara seputar hak dan kewajiban mahasiswa sebagai warga negara. Sebelumnya bolehkah saya perkenalan dengan Mbak dulu? Iya, dengan senang hati. Namanya siapa Bu? Saya nama aslinya Nurul Aziza. Tapi saya terkenal dengan nama Mirza. Oh, baik-baik. Kak Mirza gitu ya. Bagus ya? Bagus. Selanjutnya Keren ya? iya keren sekali. Selanjutnya kakak bekerja di mana? Oh iya, kebetulan ini saya bekerja di Universitas Lahir Hashim. Oh, UNHS ya kak ya. Oh iya, pernah? Tahu kak. Dekat Semarang sih ya kak ya. Saya kerjanya Masih menempuh studi atau sudah selesai semuanya atau gimana kak? sambil kerja. Saya juga sedang menempuh kuliah di Malusu. Menurut kakak apa
pengertian hak itu apa? Hak adalah sesuatu yang berhak diterima oleh seseorang setelah dia melakukan kewajiban. Baik. Kalau kakak pengertian kewajiban seperti apa? Kewajiban adalah hal yang harus digunakan atau dikerjakan oleh seseorang. Nah, hak dan kewajiban ini saling berkaitan. Biasanya sering dua kata ini disandingkan, hak dan kewajiban seperti itu. Nah, kaitannya memang erat. Dua kata ini saling berkaitan erat. Setelah kita melakukan kewajiban, menyelesaikan kewajiban, kita berhak menerima hak kita sesuai dengan apa yang telah kita kerjakan, sesuai dengan kewajiban apa yang telah kita kerjakan. Juga dengan kewajiban kita tidak bisa menuntut hak kita terlebih dahulu tanpa mengerjakan suatu kewajiban. Ini ada unsur tindak lanjutnya, ada unsur apa? Sebab yang akibat. Baik. Berarti hubungan antara hak dan kewajiban itu sangat erat ya Kak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya di sini akan mewawancarai Mbak mengenai masalah hak dan kewajiban mahasiswa sebagai warga negara. Oke, Dengan siapa ya Mbak? dengan isu. Baik, kita lanjut pertanyaan. Pertanyaan yang terakhir, Oke. hak yang sebaiknya dilakukan seorang mahasiswa dalam pemenuhan kewajibannya. Hak yang harus dilakukan itu contohnya bertanggung jawab atas studinya, untuk menyelesaikan dengan sebaik mungkin, dengan sebijak mungkin, karena itu adalah termasuk kewajibannya. Tanggung jawabnya dia kepada diri sendiri, tanggung jawab dia kepada orang tua, dan tanggung jawab dia kepada kampusnya. Terima kasih Mbak atas waktunya. Oke Mbak, sama-sama ya. Jangan sungkan. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.